Baik anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Untuk minggu ini, kita akan melanjutkan langsung ke bab 2 ya. Karena untuk bab 1 nanti kalian bisa baca sendiri atau pelajari sendiri ya. Nah, untuk bab 2, Pak Guru nanti akan memberikan sedikit ilustrasi tentang teori atom ya. Jadi, untuk materi teori atom di bab 2 ini, di pertemuan yang pertama nanti Pak Guru harapkan kalian mengetahui perbedaan teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Ya, kalian nanti setelah Pak Guru berikan ilustrasi, kalian bisa mencari dari sumber yang lain, mungkin dari video di YouTube yang lain, atau mungkin kalian pernah baca di sumber-sumber yang lain ya. Apakah di buku paket juga bisa. Itu untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian nanti setelah kalian membaca teorinya, mengetahui teorinya, Anda pilih salah satu dari teori atom itu untuk Anda buat ulasan. Kemudian Anda presentasikan, Anda mungkin buat video, buat PowerPoint, atau mungkin membuat mind map. Ya. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang kedua, Pak Guru berikan keterangan di belakang ya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan pelajari tentang perkembangan teori atom. Ya, mulai dari zaman Yunani kuno, itu sekitar 5 abad sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi, itu sudah ada teori yang menyatakan atom itu apa ya. Ya, nanti kalian bisa searching di Google atau di Wikipedia, coba cari tahu kapan pendapat tentang atom pertama kali dinyatakan dalam era Yunani kuno. Ya, di sana ada Leucippus dan Demokritos. Nah, di zaman modern, jadi sekitar abad ke-18 ya, jadi cukup lama tidak ada teori tentang atom. Di abad ke-18 mulai muncul kembali tentang keberadaan atom berdasarkan data-data penelitian. Untuk yang pertama, ilmuwan yang menyatakan secara ilmiah itu adalah John Dalton ya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan bukti-bukti yang baru yang ditemukan oleh J.J. Thomson, maka teori atomnya berubah tuh. Ya, berubah. Nanti kalian cari tahu kalau teori atom menurut J.J. Thomson seperti apa ya. Kemudian berikutnya untuk teori atom Rutherford, ya, teori atom Rutherford ini juga berdasarkan data percobaan yang baru, rupanya model atom Dalton dan Thomson sudah tidak bisa digunakan lagi, ya, tidak sesuai dengan data-data yang baru. Nah, nanti kalian cari tahu data baru apa itu yang meruntuhkan pendapat Dalton dan Thomson. Nah, berikutnya nanti kalian akan coba cari tahu tentang teori atom berdasarkan Bohr. Ya. Teori atom Bohr itu menyempurnakan teori atom Rutherford. Ya. Sebenarnya ada teori atom yang terakhir yang saat ini digunakan oleh para ahli kimia dan fisika, yaitu teori atom mekanika kuantum, tapi itu nanti akan menjadi materi kita yang akan datang. Ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini, kalian cukup mencari tahu tentang 4 teori atom, ya, yaitu teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Dan nanti
Setelah kalian cari, nanti kalian pilih salah satu untuk kalian buat ulasannya. Ya. Nah, Pak Guru lanjutkan ya. Jadi untuk kalau tadi kita melihat teori tentang keberadaan atom di alam itu sudah dimulai dari abad kelima sebelum Masehi. Kemudian terakhir tadi kita membicarakan mengenai teori atom Bohr. Nah, saat ini ya, saat ini itu diketahui kalau suatu atom ya, misalkan atom hidrogen, para ahli sudah bisa mengetahui bahwa inti atom hidrogen itu bermuatan positif ya. Semua atom di alam semesta kita ya, ya minimal di bumi ya itu uh, inti atomnya bermuatan positif ya. Nah, kenapa bisa bermuatan positif? Nah, kita lihat. Para ilmuwan juga sudah mengetahui inti atom itu rupanya ada partikel penyusun dari atom atau sering disebut dengan partikel subatomik. Di sana ada proton, neutron, dan elektron. Ya. Sementara ini untuk posisi atau letak proton dan neutron itu di inti atom ya. Sedangkan untuk letak atau posisi elektron itu berada di luar inti atom ya. Kita bisa membayangkannya seperti planet yang mengitari matahari gitu ya. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya di teori atom yang baru minggu depan baru kita bahas. Sebenarnya elektron itu bergeraknya seperti apa? Ya. Berikutnya kita akan lihat garis waktu atau timeline perkembangan teori atom ya. Kalau tadi mulai dari zaman filsuf Yunani, zaman Yunani kuno ya, sekitar abad kelima sebelum Masehi, itu sudah ada teori atomnya. Kemudian sekitar abad ke-18 nih, abad 18, 19 itu bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan teori tentang atom, mulai dari John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr. Dan terakhir, untuk minggu depan adalah teori mekanika kuantum. Jadi perkembangannya sangat cepat mulai dari abad ke-18 sampai dengan 19. Nah, sekarang sudah abad ke-21, tentu saja pengetahuan tentang atom sudah semakin maju ya. Bahkan untuk elektron sendiri itu sekarang sudah bisa digunakan untuk memindai atau digunakan sebagai mikroskop ya. Jadi mikroskop elektron itu menggunakan elektron yang bersifat sebagai gelombang untuk mendeteksi keberadaan material yang sangat kecil. Nah, itu untuk timeline-nya. Selanjutnya, setelah nanti kalian mencari tahu dari sumber-sumber yang relevan, mungkin buku atau dari video-video di YouTube, kalian saya minta mengulas salah satu teori atom ya. Boleh pilih dari 4 tadi. Ada teori atom Dalton,
Thomson, Rutherford, atau Bohr ya, pilih salah satu. Kemudian kalian buat ulasannya, ya, buat review atau ulasannya. Ya, nanti ulasannya bisa berupa video. Nah, kalau dalam bentuk video, nanti kalian kirim link YouTube-nya, ya. Nanti diupload di channel sekolah ya, khusus untuk pembelajaran. Kemudian bisa juga ulasannya nanti dalam bentuk PowerPoint, ya. Nanti kalau dalam bentuk PowerPoint, Anda bisa kirim filenya, atau Anda yang mau belajar tentang mind map, mencoba menggunakan mind map, silahkan. Nanti mind map-nya difoto, kemudian nanti dikirim, ya. Nah, nanti untuk semua bentuk tugasnya dibuat sendiri ya. Jadi meskipun kalian download video, videonya diedit ya, diedit. Kamu tambahkan mungkin dari sumber-sumber yang lain, ya. Kemudian untuk waktu pengumpulannya, Pak Guru beri waktu sampai dengan Senin minggu depan ya. Hari Senin minggu depan, ya. Karena kita online, batas waktunya adalah sebelum jam 12, Senin sebelum jam 12 malam ya. Itu kalian masih dihitung hari Senin, ya. Tapi kalau lebih cepat ya lebih baik Anda mengerjakan tugas cepat diselesaikan, ya itu lebih baik lagi, ya. Nah, nanti jawabannya dikirim melalui form tindak lanjut pembelajaran ya. Nanti Pak Guru siapkan satu forum gitu, isian, nanti kalian bisa melampirkan link YouTube-nya, mengirim file, atau mengirim foto. Nah, jadi kalau ada, nanti seandainya ada pertanyaan, bisa hubungi saya di nomor WA, ya. Nanti bisa dicatat sekarang, atau bisa kalian lihat di video pembelajaran yang lalu, nomor saya sudah ada, ya, atau nanti minta di Bapak Ibu Guru Wali Kelas ya, untuk nomor WA saya. Oke, anak-anak, ini cukup dulu untuk kita mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi silakan saja langsung Anda akses mungkin video atau buku-buku yang menjelaskan tentang teori atom.